Pernah nggak sih kamu ngelihat orang lain tuh sukses, punya barang-barang mewah, hidupnya kelihatan bahagia, dan dalam hati kecil kamu bilang, kenapa ya gue gak bisa kayak mereka? Atau malah lebih parah lagi, jadi ngerasa hidup kita tuh kayak gagal total. Padahal kenyataannya kalau terus-terusan membandingkan diri sama orang lain, kita nggak akan pernah merasa cukup. Hari ini kita bakal bahas kenapa kita sering merasa kurang. Padahal sebenarnya kita sudah punya banyak hal yang layak untuk disyukuri. Secara psikologis, manusia memang punya kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Teori sosial mengatakan ini namanya social comparison theory. Jadi, otak kita tuh otomatis melihat orang lain sebagai tolak ukur. Contoh sederhana, kalau teman kita beli HP baru, tiba-tiba HP kita yang kemarin rasanya tuh tadinya baik-baik aja, sekarang terasa jelek banget. Kalau tetangga punya motor baru, motor lama yang tadinya cukup, jadi kayak kurang. Kita hidup di zaman media sosial di mana hampir setiap detik kita disuguhi pencapaian orang lain. Ada yang liburan ke luar negeri, ada yang beli mobil baru, ada yang nikah dengan pesta megah. Nah, ini yang bikin kita sering lupa bahwa yang ditampilkan orang di media sosial itu bukan 100% realita. Akhirnya kita merasa hidup kita paling buruk, padahal belum tentu. Masalahnya, kebiasaan membandingkan diri itu bisa jadi racun. Pertama, bikin kita nggak pernah merasa puas. Kedua, bikin kita stres dan minder. Ketiga, malah bisa bikin kita tuh depresi karena kita terus merasa gagal dalam hidup. Padahal, kalau mau jujur, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada orang yang sukses di umur 25, ada juga yang baru mapan di umur 40. Ada yang cepat menikah, ada yang baru nemu jodohnya belasan tahun kemudian. Kita nggak bisa pakai timeline orang lain untuk mengukur jalan hidup kita. Hidup itu bukan lomba siapa yang cepat, siapa yang lambat, tapi tentang siapa yang bisa lebih bijak menjalani prosesnya. Salah satu obat paling ampuh untuk penyakit selalu merasa kurang adalah bersyukur. Tapi bersyukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah atau terima kasih Tuhan. Bersyukur itu soal cara pandang. Contoh, kalau hari ini kamu masih bisa makan, berarti kamu udah lebih beruntung daripada jutaan orang yang kelaparan. Kalau kamu punya tempat tidur, kamu udah lebih kaya daripada banyak orang yang tidur di jalanan. Kadang kita tuh terlalu fokus pada hal-hal yang terlalu besar yang belum kita punya, sampai lupa sama hal-hal yang kecil yang udah ada di depan mata. Ilmu psikologi juga bilang, orang yang rutin menulis 3 hal yang mereka syukuri setiap hari, hidupnya jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena otak kita dilatih untuk fokus pada yang ada, bukan yang hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita tetap merasa iri sama orang lain? Jawabannya, bukan memaksa diri buat nggak iri, tapi ubah rasa iri itu jadi motivasi. Kalau kamu lihat teman sukses, tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari dia? Bukan malah bilang kenapa bukan gue yang kayak gitu. Bedain antara iri yang bikin sakit hati dengan iri yang jadi energi untuk berkembang. Kalau kita iri tapi diam aja, itu racun. Tapi kalau iri lalu bikin kita belajar lebih keras, itu jadi bensin buat maju. Jadi bandingin diri boleh, tapi bandingkan dengan diri kita yang kemarin, bukan dengan orang lain. Kalau hari ini kita lebih baik daripada diri kita yang kemarin, berarti kita sudah menang. Teman-teman, hidup itu bukan tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling cepat menikah, atau siapa yang paling sukses. Hidup itu soal bagaimana kita bisa menjalaninya dengan tenang, damai, dan penuh makna. Percaya deh, kebahagiaan itu bukan diukur dari seberapa banyak barang yang kita punya, tapi dari seberapa damai hati kita dalam menjalaninya. Ada orang punya rumah mewah, tapi hatinya hampa. Ada orang hidup sederhana, tapi setiap hari bisa ketawa tulus. Jadi, jangan sampai kita kejar sesuatu yang bikin kita kehilangan diri sendiri. Jadi buat kamu yang sering merasa hidup kamu gagal karena ngelihat pencapaian orang lain, ingat satu hal, kamu nggak perlu jadi orang lain untuk bahagia. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri dengan cara terbaik yang bisa kamu lakukan. Mulai sekarang, coba lebih sering lihat ke dalam diri. Apa aja yang udah aku capai? Apa aja yang bisa kamu syukuri hari ini? Ketika kamu fokus pada diri kamu sendiri, bukan pada orang lain, kamu bakal lebih tenang, lebih bahagia,
dan lebih siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, standar kebahagiaan itu bukan dari luar, tapi dari hati kita sendiri.